Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Afandi dari kelas SKLA dengan NIM 232410102092. Kemudian kita akan membahas tugas dari SQL dengan materi view. Sebelumnya, view itu adalah tabel sementara yang dibuat dari tabel-tabel pada database yang sudah ada. Atau kita buat tabel sementara yang kemudian jika tidak digunakan akan kembali pada tabel asal. Nah, yang pertama soal satu yaitu jelaskan analisis hasil pencarian dari masing-masing view di atas. Oke. Yang untuk yang pertama yaitu create or replace view di customer ini adalah kita membuat tabel dengan variabel atau ya, inisialisasi D customer, yaitu yang isinya first name dan last name yang kemudian diinisialisasi nama pelanggan dari tabel customer. Nah, coba kita run. Apakah ini oke berhasil? Kemudian untuk menampilkan datanya cukup mudah atau dengan cara select all from the customer. Nah, kita coba. Nah, di sini dapat dilihat nama tabelnya yaitu nama pelanggan, yaitu isi dari nama-nama pelanggannya. Oke, untuk yang kedua ini adalah create or replace view di film. Di sini untuk menampilkan film ya. Nah, untuk maaf ini menampilkan nama kategori film ternyata. Oke, untuk yang diambil dari yaitu dari kolom-kolom dari tabel name, sum, rental rate, yaitu jumlah dari rental rate dari tabel maaf dari iya benar data dari kategori. Kemudian kita joinkan film kategori dengan kategori ID-nya seperti biasa. Kemudian kita group by dari nama kategorinya. Ya, kemudian selanjutnya kita having sum kita gunakan eh, jumlah rental rate yang lebih dari 100. Coba kita run. Oke, sukses. Cara menampilkan datanya sama seperti tadi. Select all from the film. Oke, ini adalah hasilnya, yaitu ada tabel nama dan juga sum. Sum ini yaitu jumlah dari rental rate-nya. Oke, lanjut. Nomor yang ketiga yaitu query yang ketiga. Kita coba run dahulu. Nah, di sini di eh, perintahnya pada soal yaitu create view. Sudah coba hapus dulu. Saya coba run. Nah, di sini ada pesan error, yaitu relation di film kategori already exist. Tandanya kita sudah pernah menjalankan eh, query ini. Nah, caranya gimana agar kita bisa menggunakannya kembali, yaitu dengan menambahkan replace. Ini, seperti query ini. Coba kita ini. Gunanya apa? Yaitu untuk menimpa, kemudian diperbarui dengan query baru
sehingga kita dapat menggunakannya kembali. Nah, coba kita run lagi. Nah, kan benar berhasil. Kemudian kita eh, untuk tabel D film, maaf, variabel D film kategori ini kita mengambil tabel title, rental rate, name, dan rata-rata. Ke rata-rata ini yaitu rata-rata dari rental rate dari tabel film. Kemudian kita ya joinkan seperti biasa. Kemudian kita menjoinkan ini select kategori ID, name, average, rental rate as rata-rata. Nah, karena rata-rata ini tidak ada pada tabel sebelumnya, jadi kita menambahkan agar dapat tergabung dalam tabel-tabel yang sudah disebutkan di atas. Nah, kemudian kita group by kategori ID dan name. Nah, di sini kita mengambil rental rate-nya dari yang lebih besar atau lebih tinggi dari rata-rata rental rate-nya. Nah, kemudian coba kita run dahulu. Oh, sudah. Kemudian kita run untuk menghasilkan nah, atau menampilkan datanya. Lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu title atau judul, rental rate-nya, kemudian nama kategorinya, kemudian rata-rata dari rental rate-nya. Nah, lanjut soal 2A. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Nah, soal nomor 2 yaitu selesaikan permasalahan berikut dengan menggunakan view dan memperhatikan contoh query di atas. A. Tanpa menggunakan subquery dan join, tampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama dengan staff. Dengan catatan yaitu menampilkan address ID-nya saja. Oke. Nah, di sini kita buat create or replace view-nya. Kemudian kita select customer ID, first name, dan last name dari customer-nya. Kemudian alamat dari customer-nya, alamat alamat ID-nya dari tabel customer. Kemudian untuk gimana tadi? Untuk menampilkan alamat yang sama dari staffnya, yaitu kita buat where address ID in select address ID from staff. Nah, untuk menampilkan datanya yaitu sekarang dahulu. Oke, kemudian kita tampilkan datanya dengan ngeran selectnya ini. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya yaitu ada tabel customer ID, kolom ini karena tidak ada inisialisasi yaitu ini adalah nama-nama dari customernya. Kemudian ini address ID-nya. Oke, lanjut soal 2B. Tampilkan data jumlah film per kategori dengan yang memiliki jumlah lebih dari 60 film. Oh, seperti biasa, kita create or replace view-nya, kemudian dengan nama decount film kategori, kemudian kita select nama kategorinya, kemudian kita jumlahkan film ID-nya dari film kategori atau tabel kategori, kemudian kita joinkan seperti biasa film kategorinya dengan kategori ID dan lain-lain dan film ini. Kemudian kita group by dengan cara dari nama kategorinya. Kemudian yaitu diurutkan berdasarkan atau disebutkan berdasarkan film ID-nya atau jumlah filmnya lebih dari 60. Nah, coba kita run dahulu. Oke, berhasil. Kemudian kita tampilkan datanya dengan cara select all.
from the count film kategori. Eh, Kemudian, nah dapat dilihat hasil datanya yaitu ada nama dari kategorinya, kemudian count ini jumlah yang lebih dari 60 film. Di sini seperti biasa. Benar adanya 69 dan 61 dan lain-lain. Kemudian untuk soal yang 2C. Oke, kita baca soalnya dahulu. Nah, tampilkan data total pendapatan yang diperoleh dari persewaan masing-masing. Kita di sini eh, film ya atau masih pendapatan dari peroleh pendapatan dari persewaan masing-masing film atau DVD-nya. Nah, kemudian kita buat seperti biasa, print or replace view-nya, kemudian the amount film, as. Nah, di sini tabel yang kita ambil yaitu judul dan jumlah dari harga filmnya tersebut. Kemudian yang diambil dari tabel film, kemudian kita seperti biasa menjalankan inventory-nya, inventory dengan film ID, kemudian rental dengan inventory, dan payment-nya dengan rental ID-nya. Kemudian kita group by berdasarkan judul atau titelnya. Nah, coba kita run. Oke, berhasil. Kemudian kita tampilkan datanya. Oke. Nah, dapat dilihat ini adalah judul dari filmnya dan ini adalah eh, total harga atau pendapatan yang diperoleh dari persewaan masing-masing film. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.